ini berjalan dengan lancar dan melahirkan beberapa rekomendasi yang insya Allah bisa kita tindak lanjuti. Tentu tindak lanjut dari rekomendasi yang telah dihasilkan oleh lima divisi tadi, komisi tadi bisa berjalan dengan dukungan teman-teman yang nanti akan bertugas di bidangnya itu. Jadi pengurus nanti akan membentuk tim sesuai dengan komisi-komisinya tadi untuk merealisasikan rekomendasi yang telah dihasilkan tadi. Itu satu. Yang kedua, dari Rakernas ini kita sudah mendapatkan semacam pengakuan bahwa organisasi kita ini sudah goal gitu, dalam pengertian yang selama ini mungkin lebih banyak di internal kita, sekarang sudah keluar ke pihak luar, antara lain tadi dengan kehadiran dari Bapak Ketua Dewan Pers, Bapak Profesor Komarudin Hidayat, ya. Dan itu merupakan satu gest buat kita yang cukup membanggakan, di mana dengan kehadiran beliau organisasi kita ini semakin kuat adanya. Itu antara lain yang bisa saya sampaikan dari hasil Rakernas ini. Nah, poin-poin inti nantinya tentu akan kita jabarkan lebih lanjutnya Pak Ali, ya, tidak secara general seperti ini, karena setelah ini kan nanti ada perumusan ya, tim perumus, mungkin ada rekomendasi yang tumpang tindih antara satu komisi dan komisi lain, terus akan diselaraskan oleh tim yang diketuai oleh Bapak Rahmat Banu Widodo dan Toha Al-Mansur. Nah, itu hasil internalnya kita. Oh ya, baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya sebagai atas nama Ketua Panitia dan atas nama seluruh panitia yang bekerja keras untuk merealisasikan acara ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk teman-teman media yang meliput hari ini, teman-teman baik cetak maupun elektronik maupun konten kreator. Saya ucapkan terima kasih atas nama pribadi dan kami ucapkan terima kasih atas nama panitia. Juga kepada pihak-pihak sponsor, misalnya yang kita tempati ini, Gubernur DKI Jakarta, Balai Kota, terima kasih, ke Kesbangpol, juga ada yang Unisma, terus Universitas Juanda, Universitas Asyifi'iyah, Universitas Paramadina, Badan Wakaf, Al-Quran, Rumah Zakat, Air Nabi Indonesia, terus juga ada Siwak juga. Alhamdulillah, terima kasih atas dukungannya sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik dan alhamdulillah sukses. Seperti tadi Pak Ketum sampaikan, alhamdulillah kita mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Pers Profesor Dr. Komarudin Hidayat, dengan beliau menyampaikan sungguh salut dengan semangat kita, semangat anggota PJMI ini, dan beliau berpesan terus tingkatkan kualitas kita sehingga ke depan PJMI semakin diakui dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit, satu program yang akan kita lakukan ke depan adalah uji kompetensi wartawan itu, OKW. Itu menurut saya itu suatu yang harus kita utamakan, sehingga wartawan yang tergabung di dalam PJMI ini nanti minimal mereka sudah mengikuti uji sudah mempunyai sertifikasi wartawan. Nah, itu satu. Yang kedua, kita akan meningkatkan lagi kerjasama dengan kampus-kampus dalam program beasiswa.
Sekarang kita dapat program beasiswa dari Universitas Paramadina dan Universitas Islam Asafiyah. Kedepan mungkin kita jalin kerjasama dengan Muhammadiyah, misalnya Universitas Muhammadiyah, misalnya UHAMKA misalnya dan lain-lain yang kira-kira bisa bekerja sama dengan Dr. Komarudin Hidayat, Perusahaan Penulis yang mulia, Bapak sekalian, di sela-sela kesibukannya, beliau baru sekitar 2 bulan mendapatkan amanat sebagai Ketua Dewan Pers dan hadir di tengah-tengah Rakernas. Selanjutnya, cenderamata diberikan kepada Bapak Komarudin, Ketua Bidang Komunikasi Publik atas nama Gubernur DKI Jakarta. Depan berkenan menyerahkan adalah Ketua Umum PCNI Bapak Haji Ismail Tan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas bantuan dan supportnya dalam kegiatan Rakernas sekaligus workshop dan konsolidasi anggota PCNI. 1, 2, 3. Oke. Berikutnya ucapan terima kasih dalam bentuk cenderamata diberikan kepada Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Mohon berkenan kepada Bapak Eliza untuk maju ke depan, akan diserahkan oleh Ketua Dewan Pembina PCNI Bapak Muhammad Antoni. Bapak Muhammad Antoni berkenan untuk menyerahkan cenderamata kepada Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, akan diterima oleh Bapak Eliza. Sekali terima kasih yang sebesarnya kepada Badan Kesbangpol. Selanjutnya berkenan untuk foto bersama kepada Pak Profesor Komarudin Hidayat, Pak Wasit dan para tamu undangan di barisan depan untuk masuk ke depan. Oh, ya. Silakan di barisan tamu undangan untuk berkenan maju ke depan dilakukan foto bersama. Dari Kedutaan Besar Amerika Serikat juga Ibu Emily Magazine. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini adalah rangkaian dari pembukaan rapat kerja nasional dan workshop serta konsolidasi anggota Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia yang mengambil tema tantangan jurnalis muslim di era disrupsi digital dan artificial intelligence. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Ya, 5 jari. Oh, ini hari jadi Kota Jakarta ke 500. Kota Jakarta sebagai kota global dan berbudaya. Tahan. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada para ibu undangan, ada Bapak Profesor Dr. Komarudin Hidayat, kemudian Bapak Komarudin, Bapak Eliza dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan hadirin Bapak Ibu, setelah acara ini akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dari pertemuan yang singkat ini, pagi Jumat, lalu orang-orang Jumat barokah bagi-bagi makanan ya, dari masjid atau dari pribadi. Mudah-mudahan dari Ibu Nabili, kemudian Ibu Karina dan Pak Lutfi ini banyak ilmunya untuk kita bagikan bersama. Untuk itu kalau Ibu Emily ini nanti diperkenalkan ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia aja ya, karena audiensnya orang Indonesia, jadi memang kita mengharuskan juga Miss Emily berbahasa Indonesia. We must speak in Indonesia when you work here ya. Dengan senang hati. Baik, silakan diperkenalkan ya nanti. Introduce yourself ya. Sekilas tentang Ibu Emily, saya ingin sampaikan dulu bahwa kita memang membangun kerjasama dengan berbagai kedutaan, ya, dengan kedutaan Amerika. Dulu ada namanya Mr. Johnson, tinggi orangnya, ya. Kemudian
berlanjut terus begitu ya, kita akan apa namanya kerjasama dengan Center for Southeast Asian Studies dengan mengadakan pondok pesantren kilat di beberapa pondok pesantren di mana BJMI berperan juga. Sampai saat ini kan kita mencari data atau dalam tulis atau biasanya kita bersumbernya gitu ya. Sumber misalkan dari antara seberapa jauh atau seberapa penting sekarang wartawan harus menjatuhkan ini bisa hasil dari kolaborasi dari AI, dari kasus wawancara gitu. Karena kita nggak tahu kualitasnya apa, akhirnya di sini wawancara ini berdasarkan dihasil oleh AI atau data-data ini atau sumber-sumber ini kolaborasi atau dipakai dari AI. Jadi apakah nanti jadi harus ada perubahan di kode jurnal untuk menanggapi atau respon tentang penggunaan AI ini? Yang pertama, yang kedua tentang tadi kan baik bukan tentang kehabisan data ya kalau masalah saya dengar ya di 2006. Nah Indonesia sendiri kan baru ini menandatangani kerjasama perdagangan itu salah satunya transfer data. Apakah ini akan dimanfaatkan juga oleh AI tadi kehabisan data ini dan mungkin boleh tahu gitu apakah ini tidak mengajarkan data kita dan kita sudah punya PDP bagaimana itu bisa silakan mungkin wartawan ini juga terkait dengan mencari data bertanya tentang masalah terus suaminya bilang dia mau bertanya kepada saya suaminya bilang ngapain sih nanya ke AI udah nanya aja ke AI gitu. Tapi kan AI itu bisa misleading terkait dengan masalah dengan heads. Mungkin Bu Rika punya pengalaman terkait dengan penelitian bagaimana AI ini berpengaruh terhadap keberagamaan seseorang di beberapa daerah. Kemudian terkait dengan prinsip tadi yang Pak Lutfi sampaikan, saya juga akademisi dan saya melihat bahwa AI ini ternyata juga berpengaruh terhadap dunia pendidikannya. Saya melihat ketika skripsi mahasiswa itu kalau menggunakan AI dan tulisan sendiri itu ternyata beda karakternya ya. Nampaknya lebih tersusun rapi gitu tidak menggunakan AI. Tapi lagi-lagi ketika kita jeli akan terlihat bahwa ada logical hallucination dan sesuatu yang tidak tidak terstruktur. Nah, terkait dengan prinsip itu tadi, bagaimana kita mengantisipasi dan tetap menggunakan prinsip-prinsip komunikasi yang Islami itu dalam konsep jurnalistik gitu ya, agar tidak tergantikan atau mungkin jangan-jangan nanti AI lebih komunikasi syariat banget gitu, Islami banget daripada kita gitu. Itu barangkali Pak.